Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap detik, setiap momen, kita itu sebenarnya lagi memilih? Ya, pilihan-pilihan kecil yang kalau dikumpulin, akhirnya jadi jalan hidup kita. Nah, itulah inti pembahasan kita kali ini. Gimana setiap keputusan yang kita ambil, itu pasti ada konsekuensinya. Coba deh kita renungin bareng-bareng kutipan ini. Ini tuh bukan cuma sekedar nasihat biasa loh. Ini pengingat kuat bahwa masa depan kita itu ada di tangan kita sendiri. Kekuatan buat membentuknya ada di setiap pilihan yang kita ambil, dan ya semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kita semua berdiri di persimpangan jalan itu setiap hari. Jadi, yuk kita coba telusuri kedua jalur ini. Kita mulai dari jalan yang gelap, jalan yang penuh dengan konflik dan kehancuran. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bahas soal jalan konflik. Jadi, apa sih sebenarnya tawuran pelajar yang sering banget kita dengar beritanya itu? Ini lebih dari sekedar berantem biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah fenomena sosial yang merusak dan akarnya itu dalam banget. Nah, ini nih yang menarik banget. Ternyata tawuran itu penyebabnya bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari banyak faktor yang rumit banget. Mulai dari pilihan pribadi, kondisi sosial di sekitarnya, sampai lingkungan tempat dia tumbuh. Kompleks kan? Di sini kita bisa lihat perbedaannya jauh banget. Islam itu menawarkan jalan kedamaian, jalan keluar dari masalah, beda banget sama siklus kekerasan yang nggak ada ujungnya. Tapi, kekerasan fisik itu baru satu jalan yang merusak. Ada jalan lain yang menyerang dari dalam diri kita. Oke, selain konflik fisik, ada jalan lain yang nggak kalah destruktif. Jalan yang menyerang aset kita yang paling berharga, pikiran kita sendiri. Poin kuncinya adalah, khamar ini bukan cuma soal satu jenis minuman aja. Bukan. Ini soal apapun, zat apapun yang bisa merampas anugerah paling berharga yang kita punya, yaitu akal sehat kita. Dan yang luar biasa, Islam itu nggak langsung plek melarang semuanya. Ada tahapannya loh. Ini nunjukin sebuah pendekatan edukasi yang keren banget. Ngebimbing masyarakat pelan-pelan, selangkah demi selangkah, menuju cara hidup yang jauh lebih sehat. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita zaman dulu ya. Hari ini, bahaya khamar udah berubah jadi krisis modern yang sangat nyata dengan angka-angka yang bakal bikin kita semua geleng-geleng kepala. 49,5 ton. Coba bayangin deh, itu perkiraan jumlah sabu yang berhasil lolos dan masuk Indonesia cuma dalam 1 tahun. Gila kan? Dan ini 147 juta. Itu jumlah pil ekstasi yang ngebanjirin pasar kita di periode yang sama. Banyak banget, 702 miliar rupiah. Dan ingat, itu nilai dari satu kali penyitaan sabu aja. Skalanya ini benar-benar di luar bayangan kita. Kutipan ini rasanya kayak nampar kita ya. Indonesia jadi surga buat mafia narkoba. Nah, ngelihat semua kehancuran ini, pertanyaannya jadi, terus gimana? Apa alternatifnya? Gimana cara kita memilih jalan yang berbeda? Tenang, Islam itu nggak cuma melarang yang merusak, tapi juga menyediakan peta jalan yang sangat jelas untuk membangun hidup yang konstruktif dan penuh arti. Misi dasarnya itu simpel, kita ada untuk jadi sumber kedamaian dan kebaikan, bukan malah jadi sumber kerusakan dan masalah. Nah, ini bukan sekedar ide-ide ngawang ya. Ini adalah langkah-langkah nyata yang benar-benar bisa kamu ambil mulai dari sekarang buat ngebangun hidup yang kuat dan positif. Pada akhirnya, setelah kita paham ada dua jalan yang sangat berbeda ini, semua kekuatan kembali lagi ke tangan Anda. Jadi, poin kuncinya tuh gini, hidupmu itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Enggak, hidupmu adalah sesuatu yang kamu bangun sendiri. Satu pilihan demi satu pilihan setiap harinya. Jadi, setelah melihat dua jalan yang sangat kontras ini, pertanyaan terakhirnya kembali untuk kamu. Pilihanmu menciptakan masa depanmu. Jadi, kisah seperti apa yang akan kamu pilih untuk kamu tulis? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.